Bisa lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi kompetisi sudah berjalan hampir 1,5 tahun, ya sudah 1,5 lebih lah. Dan yang paling parah kemarin ini bulan 6 dengan bulan 7. Karena dengan adanya varian baru yang masih bisa dibuka yang begitu dahsyat. Dia punya cara berpindah dari teman ke teman yang lain, dengan saudara, itu sangat cepat sekali, sangat masif. Dan selama ini mungkin banyak dari Bapak Ibu yang masih kurang percaya apakah itu COVID betul-betul ada. Tetapi setelah kita ke PPKM beberapa tempat di seluruh Indonesia, hal ini kami sampaikan sangat penting karena tentunya semuanya kita ini mau hidup tentram dan damai. Jangan hanya karena kita tidak percaya kepada apa yang disampaikan pemerintah sampai kita selalu lebih mengikuti apa yang selalu dikatakan orang yang memang tidak senang sama pemerintah, yang selalu memberitakan berita-berita hoax. Tetapi ini memang kami lihat animo masyarakat untuk mengikuti vaksin kalau ada yang dilakukan sudah tinggi. Karena memang itu seharusnya dilakukan, Pak. Jadi hal ini kami sampaikan karena kami ini juga sudah pernah kena COVID. Jadi saya bersaksi bahwa ini barang ini benar-benar, apalagi semacam saya ini usianya saya sudah 56 tahun. Sudah ada penyakit penyerta. Itu tidak main-main. Makanya saya mau langsung dirawat. Kalau kita mau sembunyi-sembunyi di rumah, kita lewat. Kalau Bapak Ibu yang masih muda dan tidak ada penyakit penyertanya, bolehlah di rumah. Karena memang kalau kita semua ke rumah sakit, ya tidak ada tempat. Tapi Bapak Ibu yang memang di atas 50 tahun dan ada penyakit penyertanya, tolong jangan pernah di rumah. Jangan malu kalau namanya COVID. Itu kan penyakit. Banyak sekali juga sekarang memang kita itu dibilang kenapa tidak periksa. Ya tidak, nanti kita dibilang corona. Lah, corona itu kan penyakit. Bukan barang hina itu. Semua orang kenal seluruh dunia. Kalau dulu-dulu itu orang kusta itu mungkin malu karena tidak banyak orang kena. Tapi kalau namanya COVID itu kita tidak perlu malu. Seluruh dunia, bukan cuma di Jayapura. Jadi kami berharap kesadaran kita dari semua untuk selalu mengikuti vaksin. Pokoknya kita ikut di mana ada orang vaksin, kita ke sana kalau kita boleh divaksin. Tidak usah takut. Jangan percaya itu yang berita-berita hoax. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa kalau kita sudah vaksin, tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan kena corona, tidak, tetap kena. Tetapi persoalannya lebih gampang ditangani yang sudah pernah kena. Paling cepat mereka sudah seminggu sudah selesai, dan itu ringan.
Beda sama sekali kalau kita tidak divaksin dengan divaksin. Jadi itu kami sampaikan karena itu kami sudah alami. Banyak sekali yang itu yang memang belum divaksin dan rindu untuk divaksin. Nanti kita bisa atur waktu. Mungkin baru RT dikumpul, kita bikin lagi di tongkonan di sini bisa. Supaya besok-besok kalau ada varian baru lagi masuk kan kita sudah tidak terlalu ini karena kita sudah divaksin. Dan dalam perjalanan sekarang juga kalau kita kemana-mana itu sudah dijadikan alasan lagi dalam pemerintah ini. Kita tidak bisa terbang kalau tidak divaksin. Jadi ini ada lagi satu persoalan. Nah, kami ini termasuk menyesal belum divaksin. Karena kemarin bukan saya tidak mau, tapi kalau saya memang ini ada penyakit penyertaan, sampai masih berobat ke dokter, belum sempat dibolehkan, sudah kena. Nah, kalau kita sudah kena itu menunggu 3 bulan Pak, baru boleh divaksin. Jadi kali berarti 3 bulan ke depan saya ini harus di Jayapura saja, tidak bisa kemana-mana lagi. Jadi kalau ada hal-hal penting di luar yang kita lihat, tinggal berdoa saja di tempat. Iya, jadi itu saja memang kami sampaikan dan sesuai dengan yang kegiatan kami yang lepas ini, mungkin nanti kalau ada yang mau disampaikan juga silakan, nanti kami tampung dan kami lanjutkan ke pemerintah. Iya, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Selamat sore, terima kasih. Terus buat kita semua pada sore hari ini, untuk waktu selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Ibu mau memberikan saran, masukan atau pertanyaan. Waktunya kami berikan dari sekarang karena mau hujan, jadi kita cepat-cepat saja. Ada pertanyaan, saran, masukan dari warga Bapak Ibu mengenai vaksin yang tadi sudah dijelaskan juga boleh atau apa saja. Laban Wefar, Ketua RT 004 RW 004 Kelurahan Wahanu. Di sini saya cuma tambahkan ke Bapak Ketua Dewan, kalau bisa Bapak sosialisasi peraturan Perda tentang COVID, sampaikan kepada warga. Karena kalau baru kita sosialisasi dan Bapak orang di DPR. Terima kasih. Itu saya. Ibu-ibu satu, pasti dari rumah sudah ada pikiran untuk bertanya, tapi sampai di sini mungkin masih pikir-pikir. Jangan sampai menyesal karena tidak sampaikan. Halo, selamat sore Bapak Ibu. Ibu-ibu, oke, ada. Yang diberikan kepada kami untuk ini penutupan program kira-kira mungkin masih tahun lalu kami yang jurusan Tongkonan ke bawah ini jalur 8 baik jalan maupun tiang penerangan mungkin sudah ini, dan ini juga saya pikir ini jalan keluar Tongkonan ini. Kalau kita keluar baru ini macam kemarin ini ditutup, ini ada halangan atau penuh di sini, itu kan jalan ini alternatif untuk masuk keluar. Jadi mungkin itu yang menyangkut program. Terus kedua, vaksin ini kebetulan tadi pagi saya ada jalan pagi di sini, ada yang datang tanya, besok ini katanya ada vaksin. Saya bilang, saya juga kurang ngerti. Tapi dia bilang vaksin saya bilang kalau saya tidak salah dengar, vaksin kedua. Dia bilang, saya mau ikut yang pertama kalau dikasih. Saya bilang, saya juga kurang paham. Jadi seperti yang Pak RT tadi itu supaya mungkin ada penjelasan. Apakah kalau vaksin orang sudah divaksin pertama harus kedua di sini, ataukah orang vaksin pertama atau kedua boleh juga dilayani bersamaan? Karena orang punya pemahaman ketika saya sudah divaksin pertama di sini saya harus kedua di sini. Nah, demikian juga ketika saya vaksin kedua, bisakah masuk di orang divaksin kedua, bolehkah orang datang vaksin pertama? Seperti itu yang masih masyarakat sangat bingung dengan peraturan vaksin ini.
Itu yang kami sampaikan. Semua terima kasih atas pertemuan ini untuk kita boleh menyampaikan apa yang kita masih kurang dan kalau bisa dilaksanakan. Terima kasih. Vaksin pertama dan kedua. Nah setelah selesai vaksin pertama dan kedua kan harus ada memiliki kartu itu. Nah kira-kira masih banyak yang belum mempunyai itu. Karena itu sebagai merupakan kartu penduduk juga itu. Itu. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan dan usulannya tadi. Yang pertama masalah jalan dengan itu tadi lampu penerangan Bu ya. Iya, itu memang kita sudah sementara usulkan. Kembali lagi saya sampaikan bahwa karena keadaan COVID sampai saat ini yang semakin memperparah keadaan, jadi memang dana pembangunan di Kota Jayapura ini lebih banyak lagi ke COVID. Jadi kita istilahnya tetap ada memang, tapi tidak sebanyak dulu. Jadi kita bersabar, kami semua sudah masukkan yang ini. Ada yang Pak RT juga kemarin belum jadi dikerja Pak ya? Belum ya. Padahal itu sudah setuju. Iya, sudah setuju tapi tidak jadi dilaksanakan karena tiba-tiba semua. Iya, itu untuk pembangunannya. Terus masalah vaksin. Vaksin ini kalau setiap ada orang melaksanakan vaksin itu 1-2 ada di situ Bu. Jadi di mana ada melaksanakan vaksin tetap 1-2 ada. Tetap tidak bawa. Jadi kalau kita sudah pernah vaksin 1 kali bawa saja kartunya. Nanti diserahkan sama petugasnya, mereka sudah tahu, oh berarti ibu sudah pernah, berarti dikasih yang kedua. Jadi tidak ada masalah tempatnya bahwa harus di sini, tidak. Makanya lebih bagus kalau kita sering mengikuti berita, supaya kita tahu tempatnya di mana lagi. Kita langsung ke sana supaya cepat. Jangan kita menunggu karena kita dulu di tongkonan di sini, nanti keduanya harus di tongkonan, kita perlu. Iya, jadi begitu. Jadi rajin-rajinlah buka-buka Facebook dengan apakah yang ada berita di situ. Karena itu sudah sering diberitakan di situ. Kadang di PTC, di Brimob, sudah banyak lah kalau Kemarin saya coba minta, tetapi dari Ibu Kadis Kesehatan mengatakan, Bapak harus jauh-jauh hari dulu mengumpulkan berapa orang, minimal 100, supaya kita bisa program. Karena semua orang begitu, supaya bisa dikasih waktu nanti kira-kira kapan kita divaksin. Nah sampai dengan di Tongkona dulu sini itu 1 minggu lebih itu mereka rancang itu baru bisa dikasih. Iya, lama. Jadi tidak bisa kalau mendadak. Jadi kalau umpamanya memang kita masih rindu, kita lakukan di Tongkona sini bisa. Jadi nanti dikoordinir melalui Pak RT, kita kumpulkan kalau sudah ada sekitar 100 nanti kita laporkan ke Satgasnya. Terus masalah itu tadi Pak ya, kartu. Ini kartu saya tanya teman yang di ini, katanya itu kita print sendiri setelah dikasih, kan itu ada buktinya. Itu kita print, kita bisa bikin di tempat-tempat ini. Kalau mau bikin bagus, bayar sendiri. Iya, ya. Kecil, maksudnya kan ada yang, ya itu maksudnya di hati. Tapi kan ada orang mau bikin kayak KTP yang bagus itu Pak. Ya, iya betul. Itu yang di print, baru masing-masing bawa gitu kalau mau bagus. Iya. Betul. Iya. Melalui data. Kalau kita nanti kita kumpulkan yang itu mau divaksin, kita lapor di Pak RT atau siapa ini yang bisa dikoordinir supaya kita bisa datangkan nanti tenaga medis.